السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fi din, a'azakumullah, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita sampai pada mutiara yang ketujuh dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan indah. Mutiara hadis, mutiara hikmah, mutiara yang dipetik dari seorang yang merupakan khairul bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutiara yang ketujuh adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, yaitu hadis an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Adapun namanya diperselisihkan dalam sekian banyak pendapat, dan diantaranya yang paling terkenal atau paling rajih adalah nama Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badan kalian atau tubuh-tubuh kalian. Tidak pula melihat pada bentuk-bentuk rupa kalian. Tetapi Allah akan melihat ke hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Demikian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimat yang ringkas, padat tapi bermakna luas. Itulah yang dijuluki dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah perkara yang istimewa atau perkara yang merupakan kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau pernah berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Sesungguhnya aku diberi 5 yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku atau pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan satu persatu. Di antaranya beliau berkata dalam salah satu lafadznya, "U'titu jawami'ul kalim." Aku diberi jawami'ul kalim. Ini ucapan-ucapan yang ringkas, padat, hanya beberapa kalimat, kulaimat qalilah, tetapi maknanya Masya Allah sangat luasnya. Seperti kalimat ini, Allah tidak lihat bentuk rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Ini kulaimat, sedikit sekali kalimatnya, mudah dihafal, tetapi maknanya Masya Allah akan berkait dengan segala pembahasan-pembahasan fiqh maupun akidah. Bahwasanya seseorang itu, barakallahu fikum, tidak akan lihat dari badannya, apakah dia gemuk atau kurus, apakah dia tinggi atau pendek. Nggak akan dilihat dari bentuk rupanya, apakah dia ganteng atau dia orang yang kurang bagus bentuk rupanya, atau dia cantik atau kurang cantik, atau tidak cantik, atau cacat, nasallahu salamal afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Maka itu semua tidak ngaruh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah tidak melihat dari sisi itu. Apakah warna putih ataupun warna hitam ataupun yang berkulit merah. Bilal radhiyallahu taala anhu, Bilal bin Rabah adalah seorang turunan budak hitam. Tetapi lihatlah bagaimana Allah muliakan beliau. Dimuliakan namanya dan dikenal oleh seluruh kaum muslimin sepanjang masa. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal dia berkulit hitam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tidak berkait dengan warna kulit, tidak berkait dengan bentuk badan, tidak berkait dengan apakah rupanya begini atau rupanya begitu. Tetapi Allah akan melihat dua sisi. Hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, maka dialah orang yang saleh. Tetapi kalau perbuatannya jelek, hatinya jelek, maka tentunya dia orang yang taleh. Orang yang jelek pula. Walaupun paras rupanya elok, walaupun paras rupanya sangat cantiknya, sangat gantengnya, badannya proporsional, tetapi tetap dia adalah orang yang busuk, orang yang jelek. Karena hatinya busuk, demikian pula perbuatannya busuk. Kaum muslimin, pendengar radio Indosiar yang saya hormati, berarti di sini hadis ini sangat berkait dengan judul bab, yaitu keikhlasan. Wa ihdharun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan juga berkait dengan segala perkara yang disebutkan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan yang tampak maupun tidak tampak. Karena qulub yang dikatakan yanzuru ila qulubikum, melihat hati-hati kalian, artinya melihat bagaimana niatnya, bagaimana keikhlasannya, untuk siapa dia berbuat, untuk siapa dia beramal. Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada ucapan atau beberapa pemahaman bahwa yang penting itu hati, yang penting itu hati, itu saya sering mendengarnya dari masyarakat kaum muslimin. Udahlah, Allah nggak lihat pakaian kalian, nggak lihat semuanya, yang dilihat itu hati. Ya. Maka saya akan katakan padanya kurang tepat. Karena hati disebut dalam hadis ini tidak sendirian. Disebutkan ila qulubikum wa a'malikum. Catat itu. Memang Allah tidak melihat bentuk rupa, tidak melihat penampilan, tidak melihat pakaian, tidak melihat warna, tidak melihat bentuk rupa atau warna kulit. Tetapi Allah melihat dua sisi, bukan hanya hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Artinya, kalau perbuatannya sudah baik, Masya Allah, amal saleh, maka dilihat pula hatinya. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas? Untuk siapa dia beramal? Karena siapa dia berbuat? Maka itu akan menentukan apakah amal itu menjadi amal yang diterima atau amal yang ditolak. Kalau tidak ikhlas, akan ditolak. Kalau niatnya bukan karena Allah, nggak akan dicatat sebagai amal saleh. Tapi sekarang sebaliknya. Hatinya ikhlas. Hatinya jujur. Betul-betul dia ingin beribadah pada Allah satu-satunya dan tidak untuk yang lain. Tetapi ketika beramal, dia tidak mencontoh Rasulullah SAW. Dia bikin sendiri. Dia karang sendiri. Dan dia berbuat sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, kamu kok menyelisihi sunnah? Orang itu menjawab, yang penting kan niatnya baik. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Mengapa? Karena itu baru satu sisi. Hadis ini menyebutkan dua sisi, bukan satu sisi. Hatinya baik atau niatnya baik, sudah bagus. Tetapi ketika menerapkannya dalam bentuk nyata, dalam bentuk amalan, perbuatan, maka hendaklah mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencocoki sunnah, mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in.
Sehingga dengan itu, kaum muslimin yang saya hormati, hendaklah kita memegang hadis ini sebagai dasar, sebagai prinsip utama bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, lihat dua sisi. Pertama, apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas? Kalau belum ikhlas, upayakan supaya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, amalannya apakah cocok dengan sunnah? Apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Kalau belum, maka upayakan untuk memperbaikinya dan mencocokkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun masalah zahir, bentuk rupa, bentuk badan, warna kulit, maka itu tidak berkait. Allah tidak melihat dari sisi itunya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari beberapa orang, bagaimana dengan hadis yang nanti akan terjadi, kata Nabi, wa yadhhar fihi musiman, akan muncul di sana orang-orang gemuk yang begini, dan kemudian dicerca oleh Rasulullah SAW dan dikatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Barakallahu fikum. Disebutkan siman di sini, kata para ulama, bukan hanya gemuk fahasab, tetapi orang itu hubbud dunya, yakni yang dipentingkan hanya perutnya, yang dipentingkan hanya hawa nafsunya, yang dipentingkan hanya urusan perut. Maka inilah yang dicerca. Adapun kalau orang itu orang yang hatinya saleh, amalannya juga saleh, kemudian dia Allah takdirkan badannya gemuk, masya Allah, tidak ada masalah. Apakah perbuatan sesuai dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah, selesai. Tetapi yang disebutkan dalam hadis tadi adalah seperti yang disebutkan dalam hadis lain tentang hadis atau isyarat tentang pengingkar sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah fi mustadrakihi wa sahhahu wa wafaqahu adz-Dzahabi, kata Nabi SAW, yushik, sebentar lagi akan muncul rajulun syab'an ala arikatih, sebentar lagi akan muncul seorang yang gemuk, kenyang, bersandar di dipan-dipannya, di singgasananya atau di mebel-mebelnya. Atahu hadithun min hadithi, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, mimma amartuhu au nahaitu, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang tadi dalam berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Kata orang tadi yang bersandar di dipannya atau di singgasananya dalam keadaan gemuk, dalam keadaan kenyang, berkata, sudahlah, urusan kita dengan kamu adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita kerjakan. Apa yang enggak ada, maka selesai. Apa yang halal kita halalkan, apa yang haram kita haramkan. Titik. Artinya, kalimat ini tidak mau menerima hadis. Padahal riwayatnya tadi menyebutkan atahu hadisun min hadisi. Datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku. Ternyata dia menolak dan berkata, sudahlah, urusan kita dengan kamu Quran. Apa yang ada dalam Quran kita kerjakan. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Selesai. Ini isyarat tentang akan munculnya pengingkar-pengingkar sunnah. Berarti yang dikasih stabilo, yakni perkara intinya adalah pengingkarannya terhadap sunnah. Bukan gemuknya. Akan muncul orang yang gemuk, kenyang. Bukan itu yang dibahas. Tetapi berarti orang ini ahli dunia, hubbud dunia, dan kemudian mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun ukuran adalah dua perkara ini yang disebutkan dalam hadis ini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh dan bisa memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dari semua amalan tersebut. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik, kaum muslimin, demikian tadi nasihat indah
dari untayan nasihat Al-Imam Nawawi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Dimar Said dalam hadis yang ke-7. Kaum muslimin rahimakumullah, baiklah sekarang kita buka ruang tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya maka silakan di 085316 25 kali kemudian 6. Kaum muslimin, pertanyaan pertama. Bismillah, Ustaz, bolehkah minta nasihatnya untuk ikhwan yang sudah ingin sekali menikah namun belum ditertemukan jodohnya? Meski berbagai ikhtiar telah dilakukan serta doa, namun belum bertemu jodoh. Mohon arahan dan bimbingan Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau dia sudah sangat ingin menikah, namun belum bertemu jodohnya, ya banyak berdoa. Tetapi sebelum kita berbicara masalah ini, pertama saya ingatkan dulu apakah dia sudah siap untuk menikah dari semua sisinya. Pertama, al-ba'ah, kemampuannya secara kedewasaan dan kemampuan laki-lakinya. Yang kedua, apakah dia mampu juga sudah bisa mencari penghasilan sendiri, artinya sudah memiliki ma'isyah, bisa menghidupi keluarga nantinya. Apakah dia sudah memiliki ilmunya, dan yang berkait semuanya dengan itu. Ini semua saya ingatkan, mengapa? Barangkali jangan-jangan Allah belum temukan jodoh karena Allah menginginkan engkau lebih berilmu lagi, belajar lagi. Atau mungkin engkau masih belum siap. Kita husnudzan kepada apa yang Allah takdirkan. Kita berbaik sangka kepada apa yang Allah takdirkan. Mungkin kita perlu persiapan lebih matang. Alhamdulillah, laki-laki ini tentunya sampai umur 30-35 tahun juga masih muda ya. Dianggapnya masih muda, masih perkasa, masih mampu dan masih Masya Allah. Bahkan saya katakan lebih matang, lebih bagus ya. Taib, baru kemudian kita bicara tentang masalah kalau engkau sudah merasa cukup mampu dan matang Masya Allah tapi belum ketemu juga jodohnya, maka periksa yang kedua. Dari yang pertama, kembali kepada kita, barangkali kita belum siap, Allah belum berikan jodohnya. Tapi yang kedua, mungkin dalam keadaan engkau terlalu memilih-milih, yang ini terlalu tinggi, yang ini terlalu pendek, yang ini terlalu begini, yang ini terlalu begitu, yang ini kok enggak begini, ya putih sih putih tapi begini, yang itu ya bagus sih bagus tapi enggak putih. Susah sekali memilihnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat tunkahu al-mar'ah li arba'. Wanita itu menikah karena 4. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Tetapi kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Ambillah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Artinya disuruh oleh Nabi untuk menjadi patokan utama adalah din, agama. Dan catatan pentingnya yang perlu saya sampaikan bahwa agama bukan ilmu yang dihafal. Kebanyakan orang salah mengira bahwa din adalah ilmu agama yang dihafal. Sehingga saya sudah ambil hafidhoh, sudah ambil dari lulusan ini, ternyata enggak karuan dia. Namanya din itu adalah yang diamalkan pada dirinya. Sehingga tidak cukup dengan dia punya ilmu tinggi. Tetapi tanyakan pada orang sekitarnya, tanyakan pada keluarganya, tanyakan pada orang yang kenal dengannya, bagaimana dia salihah atau tidak. Bagaimana pengamalan agamanya, bagaimana akhlaknya, itu din. Sehingga sering di dalam ucapan-ucapan dalam bahasa Arab, dalam ucapan para ulama, kalimat din dengan ilmu dipisahkan. Dipisahkan dalam artian mereka akan berkata kalau mensifati seorang, Masya Allah, lahu ilmun wa din. Lahu ilmun wa din. Dia punya ilmu dan punya agama. Ilmu kembali pada teorinya, artinya dia alim, memiliki menghafal ilmu hadis, ilmu ini, ilmu itu. Sedangkan din adalah yang diamalkannya. Dia saleh. Mutadayyin. Mutadayyin itu berakhlak mulia, beragama yang lurus, ibadahnya bagus,
semangatnya juga dalam mengamalkan sunnah bagus, itu yang dimaksud din. Fadfar bidzatid din taribat yada. Yang lainnya kurang lebih. Karena apa? Karena manusia. Kalau manusia itu ada saja kekurangannya. Kalau mau cari yang sempurna, nanti carilah bidadari di akhirat. Maharnya adalah qiyamul lail. Maharnya adalah qiyamul lail. Salat malam. Itu baru sempurna. Kalau di dunia, maka yang penting dia saleh, mukmin atau salihah, mukminah taqiyah, Masya Allah, itu cukup. Kurang lebih. Yang penting parasnya juga cukup. Tidak perlu sampai 9,9. Demikian pula tinggi pendeknya, gemuk kurusnya. Itu insya Allah, kata orang Witing Tresno jalaran soko kulino. Mudah-mudahan benar melafadzkannya. Artinya kalau urusan itu sering ketemu, jadi cinta, jadi suka. Apalagi ketika melihat akhlaknya yang tidak cantik jadi cantik. Karena akhlaknya baik. Sebaliknya kalau akhlaknya tidak baik, yang tadinya cantik, sebaliknya jadi tidak cantik. Melihatnya muak, menyebalkan. Mengapa? Karena akhlaknya tidak baik. Sehingga akhlak itu utama. Itu yang kedua. Jangan terlalu rumit mencarinya. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Saringannya itu terlalu rapat. Dia nggak dapat. Nah, melonggarkan sedikit. Standarnya diturunkan. Ya, turun dikit aja. Yang penting agamanya bagus gitu. Oh, Masya Allah. Nah. Kemudian Ustaz, bismillah, ingin bertanya Ustaz. Yang pertama, kita boleh menceritakan pemberian orang lain kepada tidak kepada kita. Sebaliknya, bolehkah kita menceritakan kebaikan kita kepada orang lain sebagai rasa senang kita telah melakukan kebaikan? Apakah ini akan menghilangkan keikhlasan? Dan yang kedua, zakat harta Ustaz, apakah nisabnya emas atau perak? Jazakallahu khairan. Wah, pertanyaan langsung dua. Ayo. Adapun yang pertama sudah kita singgung kemarin kalau tidak salah beberapa pertemuan yang lalu, bahwa menceritakan kebaikan kita pada orang lain itu tergantung niat menceritakannya. Kalau niatnya riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin didengar dan seterusnya, maka itu akan mengurangi keikhlasan, jelas. Akan mengurangi keikhlasannya. Tetapi kalau menceritakannya karena sesuatu hal yang lain yang memang baik, seperti agar memberikan teladan pada yang mendengarkan, atau menjadikan sebagai suri teladan, atau menjadikan sebagai motivasi, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Banyak ucapan-ucapan demikian terucap dari para sahabat atau para ulama setelahnya. Barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya. Yang berikutnya Ustaz, sebentar Ustaz. Ini masih ada dua, masih ada yang kedua. Maksudnya jawaban saya yang berikutnya. Tetapi sebelum yang kedua ya, masih yang pertama pertanyaannya. Di sini kita juga melihat sisi lain yang tiba-tiba terdengar atau terbisik di benak saya. Kalau kebaikan pada orang lain itu sesuatu yang orang lain yang kamu beri tidak suka atau bahkan terhina, sebaiknya jangan diceritakan. Misalnya, kita niatnya baik sungguhnya. Jadi sudah syarat pertama kita punya. Niatnya baik, bukan riya. Tetapi ingat, orang yang diberi oleh kamu jangan-jangan tidak mau. Tahu si fulan. Si fulan itu saya yang memberikannya. Saya yang memberikan rumahnya. Dia akan menjadi malu. Ini juga perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, zakat harta, nisabnya emas atau perak. Yang saya tahu adalah emas. Barakallahu fikum. 9, sekian gram emas atau 90 sekian gram emas, itu nisabnya harta. Jadi apapun bentuk hartanya, apakah itu uang dan lainnya, maka dihitung dengan itu. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa nisabnya adalah perak. Wallahu ta'ala alam. Standar yang dipakai sekarang ini, sejak dulu malah sampai sekarang ini adalah emas, standar ukurnya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kamu punya perak, ya diukur dengan perak. Tetapi kalau ada emas, diukur dengan emas.
Kalau ada uang, diukur dengan apa? Nah, inilah yang terjadi perselisihan dengan emas atau dengan perak. Maka saya katakan tadi dengan emas, karena mereka yang memiliki lembaran merah bertuliskan 100.000 atau lembaran biru yang bertuliskan 50.000, artinya engkau ikut andil memiliki emas yang ada di bank. Jadi bank itu tidak boleh mencetak uang sembarangan kecuali ada jaminan emas. Ya. Ini asal muasalnya begitu. Asal muasalnya muncul bank-bank seperti itu ya, adalah karena mereka repot atau berbahaya membawa emas kemana-mana, maka emasnya taruh di bank, kamu hanya dikasih lembaran surat, kamu memiliki atau ikut memiliki emas ini senilai sekian, yang dijadikan ukuran emas. Maka uang itu standarnya dengan emas. Barakallahu fikum. Itu masalahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, berikutnya Bismillah, Afwan Ustaz, saya mau bertanya di luar pembahasan. Apakah diperbolehkan selalu puasa Nabi Daud hanya Senin, Rabu, dan Sabtu? Kemudian hari Ahad libur atau libur kerja dan waktu kumpul lagi. Dan masih tentang puasa Daud, misalkan ketika Rabu kita batal puasa, untuk selanjutnya ana puasa lagi di hari Kamis atau Jumat, Ustaz. Atas jawaban Ustaz, jazakumullah khairan. Kalau terus-menerus begitu, itu bukan puasa Daud. Kecuali kalau kamu puasa Daud, kemudian sesekali Ahad ada tamu, banyak keluarga kumpul, maka kamu batalkan, itu nggak mengapa. Tapi kalau dirubah untuk terus-menerus, ya tidak dinamakan puasa Daud. Saya anjurkan kepada penanya untuk puasa Senin Kamis saja. Barakallahu fikum. Karena siapa yang diriwayatkan mengatakan pada Nabi ingin puasa terus-menerus, Nabi menyatakan jangan. Puasa saja 3 hari dalam sebulan. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Lebih mampu, lebih dari itu. Kalau gitu puasalah Senin, Kamis. Atau disebutkan puasa sehari, berbuka 2 hari. Aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu, puasalah sehari dan buka sehari. Dan itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Diberikan oleh Nabi 3 pilihan ini. Maka kalau engkau tidak bisa puasa Daud, puasalah Senin Kamis. Dan itu cukup, Masya Allah. Karena memang ibadah dianjurkan dengan mengukur kekuatan dirinya, jangan memaksakan dirinya. Karena khawatir akan terjadi nanti keputusasaan, atau akan terjadi nanti perkara-perkara yang tidak bagus kalau memaksakan diri. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Ustaz, mau bertanya, ada orang yang melakukan amalan kebaikan, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya karena takut tidak ikhlas dan takut ria. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Para ulama mengucapkan kalimat-kalimat yang hampir sama, menjawab pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan yang seperti ini. Dan jawabannya, Masya Allah, seperti petir di siang hari. Iya, menggelegar. Siapa yang meninggalkan amalan baik karena takut ria, berarti dia sudah jatuh ke dalam ria. Masya Allah. Saya ulangi jawaban mereka. Siapa yang meninggalkan amalan baik karena takut ria, berarti dia sudah jatuh ke dalam ria. Pertama saya mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini, saya agak bertanya-tanya, mengapa kok orang meninggalkan takut ria dikatakan sebagai orang yang jatuh dalam ria? Ya, ini betul-betul jawabannya tegas sekali. Ternyata setelah melihat penjelasan-penjelasan yang lain dari para ulama dan penjelasan dari mereka yang mengucapkannya, bahwasanya orang ini berarti mengukur dengan pandangan manusia. Orang yang ikhlas itu tidak mengukur dengan pandangan mereka. Mereka mau memuji, mereka mau mencerca, mereka mau komentar, dia nggak peduli. Ini kan peduli. Nanti dikira ini, nanti dikira itu. Berarti dia udah orang yang berbuat ria. Ukurannya sudah manusia. Kamu jangan menjadikan manusia sebagai ukuran. Mau mereka menganggap kamu ria, maupun mereka menganggap kamu begini, peduli amat. Yang kamu pikirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah ridha atau tidak ridha? Itu saja. Kamu niatnya ingin Allah ridha.
Manusia menganggap, oh riya ini, riya itu. Urusan apa? Mereka mau ngomong apapun silahkan. Kami tidak peduli. Karena bukan itu yang jadi ukuran. Bukan itu menjadi tolak ukurnya. Tetapi kita mengharapkan dari Allah keridhaan dan pahalanya dan jannahnya. Sehingga jawaban mereka, Masya Allah, tepat sekali. Siapa yang meninggalkan amalan saleh karena takut riya, berarti dia sudah jatuh ke dalam riya. Orang mau ke masjid, beramal saleh, salat jamaah, kemudian gak jadi. Kenapa? Takut riya, nanti takut dipuji sama mereka. Emang kalau dipuji kenapa? Ya nanti saya riya. Lalu riya itu dalam hatimu. Mereka memuji ataupun tidak memuji, kalau hatimu ikhlas, tetap ikhlas. Bahkan pujian-pujian mereka, kata Nabi SAW, adalah bushral mu'minil ajil. Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah SWT. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah beribadah pada Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah dan jannahnya. Ini tujuannya. Adapun mereka memuji, itu adalah perkara-perkara yang tambahan yang disegerakan oleh Allah SWT yang tidak kamu cari. Sehingga jalanlah. Kalau itu benar amal saleh, terbukti dengan sunnah-sunnah, mencocoki hadis-hadis, mencocoki ajaran Rasulullah SAW, kerjakan. Jangan ragu-ragu. Jangan peduli dengan ucapan manusia. Apakah manusia itu memuji ataupun mencerca. Apakah menuduh kamu riya ataupun tidak. Jangan pedulikan. Itu orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz. Masih ada yang lain tapi waktunya sudah habis Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustazuna Muhammad Hafizahullah. Apakah seorang yang pergi bekerja di atau ke negeri asing untuk memenuhi keperluan keluarganya, kemudian qada Allah meninggal di tengah-tengah perjalanan, apakah terhitung syahid ataukah tidak? Jazakumullah khairan. Nah, jenis syahid itu ada macam-macam. Walaupun siapa yang meninggal karena tenggelam dikatakan syahid, siapa yang meninggal karena terkena reruntuhan maka dia syahid, karena siapa yang meninggal karena berjuang untuk keluarganya juga dikatakan syahid dan sebagainya. Itu semua disebut dengan istilah mendapatkan pahala syahid. Wallahu ta'ala a'lam, tetapi berbeda dengan syahid yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian ruang tanya jawab sudah selesai. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Jazakumullah khairan Ustaz, dan barangkali sebagai penutup terkait dengan hadis yang ketujuh Ustaz, silakan Ustaz. Barakallahu. Baik, cukup. Alhamdulillah sudah saya sampaikan semua, mudah-mudahan jelas karena ini hadis yang ringkas dan juga maknanya sangat jelas, sehingga cukup dengan saya bacakan saja, mudah-mudahan dipaham bahwa Allah tidak melihat badan-badan kita, tidak melihat bentuk rupa kita, sehingga Allah akan melihat hati-hati kita dan amal-amalan kita. Maka hendaklah berupaya untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amalan-amalan. Memperbaiki hati adalah mengikhlaskan seluruh amalan kita untuk Allah, dan memperbaiki amalan adalah dengan mencocokkan, berupaya untuk mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan kemudahan untuk bisa beramal saleh dengan ikhlas. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah usai sudah untayan nasihat indah Al-Imam Nawawi rahimahullah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Said hafizahullah, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan ikuti bersama. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensi Anda ataupun pertanyaan Anda. Semoga akan menambah semangat acara ini, dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhir kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.